Official. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para subscriberku, semoga sehat selalu, amin ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan saya update sesuai dengan intro saya ya. Saya update itu campuran, ada gaming, ada desa, ada organisasi, ya ada kegiatan gerakan pemuda dan lain-lain. Sebetulnya channel saya itu fokusnya itu pada ngobrol terus podcast, cuma saya belum berani untuk mengajak kawan saya ketika diajak seperti ini ya. Yang penting saya menyampaikan apa yang telah teman saya sampaikan, saya menyampaikan apa yang telah kawan-kawan baik di organisasi ya ataupun kelompok kecil yang menyampaikan bahwa memilih kepala desa itu harus dengan cerdas, harus dengan pintar. Meskipun kita perkampungan, kita ada di dekat hutan, tapi kelakuan kita tidak kampungan, kelakuan kita tidak hutanan. Karena banyak sekali referensi yang bisa kita jadikan menjadi sebuah referensi yang luar biasa. Salah satunya itu ketika ada gerakan independen, no politik, tapi untuk melawan politik. Nah, di situ sebetulnya melawan bukan sebuah persaingan atau sebuah pertempuran, tapi melawan di situ adalah melawan ketidakadilan, melawan sesuatu yang hitam yang terjadi di masing-masing desa. Jadi sudah lumrah sekali, apalagi saya belajar sekarang yang belajar mengamati minimal desa yang ada di Kecamatan Sumur. Saya rasa belum ada kepala desa yang memang betul-betul bahwa dia itu kepala desa yang dipilih rakyat, kepala desa yang didukung untuk memajukan desa. Untuk saat ini saya belum menemukan, minimal dalam lingkup satu kecamatan. Sehingga ketika pemilihan nanti tahun 2024 ya 2023 akhir sudah persiapan lah. Saya berharap kepada teman-teman semua itu ada tim yang independen, pemuda yang memang bergerak arahnya itu ke situ gitu. Ada sebuah edukasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan masyarakat pun menerima gitu. Meskipun dia sudah tahu, apalagi kalau yang udah tahu bagus itu. Kita ingatkan kembali, yang belum tahu kita kasih tahu, sehingga ketika kita memiliki kepala desa itu real betul-betul kepala desa. Artinya gini, tidak harus cerdas ataupun pintar, yang penting berani mengambil kesimpulan, berani mengambil tindakan, itu akan menyusul menurut kami versi pemuda ya, menurut obrolan saya dari pokoknya dari rumah ke rumah ataupun dari rumah teman ngobrol, terus ada yang nimbrung dan setuju dan sepakat, itu baru sebagian kecil. Kenapa saya buat secara online seperti ini? Secara online saja sebetulnya, tapi memang offline pun kita lakukan untuk kemajuan sebuah desa yang cerdas, desa yang maju, desa yang membawa masyarakatnya itu sejahtera, desa yang membawa, saya berbicara desa itu maksudnya lingkup di pedesaan, di kantor desanya gitu, bisa membawa masyarakat sejahtera, bisa mencari jalan keluar. Artinya apa? Ketika misalkan tidak bisa mensejahterakan rakyat, ketika tidak bisa memberikan sebuah lapangan pekerjaan kepada masyarakat, apa yang harus dilakukan itu ada yang harus dilakukan. Jadi kadang-kadang salah kaprah juga di kita. Ketika kita bergerak, ketika kita mengajak, nah di situ bukan sebuah penyelesaian atau jalan keluar, tapi hambatan yang terjadi. Itu yang saya pernah alami. Sehingga tidak sedikit teman-teman saya yang punya jiwa seperti saya ya, artinya mendahulukan orang lain terlebih dahulu sebelum keluarga. Oke, kita garis bawah itu ya. Jadi jangan terlalu menyoroti ke situnya, jangan gagal paham. Artinya saya menjelaskan teman-teman saya yang memang sudah paku di dalam kegiatan sosial yang seperti yang saya lakukan sekarang. Di angkatan saya itu memang pakum ya, di organisasi Karang Taruna itu
teman-teman saya, pokoknya gerakan barengan saya itu ada beberapa yang memang meninggalkan karena satu, ketika kita membela masyarakat, kadangkala yang namanya masyarakat, tapi kita pun tidak bisa menyalahkan masyarakat begitu saja. Artinya jangan terlalu menyalahkan. Kalau berbicara salah, semuanya juga salah. Ada aja yang salah, cuman bagaimana cara kita memperbaiki, bagaimana cara kita introspeksi. Nah, ketika kita sudah melakukan kesalahan, maka baik itu diingatkan oleh kawan ataupun kita merasa sendiri, itu dirubah lah, jangan diulang-ulang. Kalau itu diulang, namanya kita tidak ada tadi itu, tidak ada upaya, tidak ada daya untuk merubah hal-hal yang jelek yang tidak harus dilakukan. Tapi saya tidak bosan untuk mengajak seluruh kawan-kawan saya untuk berpikir ke arah di mana harusnya kita berpikir. Karena saya yakin teman-teman yang saya vakum sekarang pun sebetulnya jiwanya itu belum hilang. Hanya saja mereka sedang mencari sebuah titik kenyamanan aja dulu. Karena jadi orang kritisi, apalagi sambil belajar, itu yang membencinya banyak. Ada beberapa hal. Satu, khawatir ketika memang benar-benar orang itu menguasai konsep. Ini kekhawatiran bagi mereka. Pertanyaannya, tanda tanyanya, kenapa harus khawatir? Padahal negara saja butuh kritikan. Apalagi desa ini ya kan miniaturnya negara gitu, miniaturnya presiden. Tidak harus membenci orang kritisi. Jadi salah kaprahnya di kita itu, orang yang mengkritisi, orang yang kritis itu adalah musuh mereka. Padahal kita harus bisa membedakan mana kepribadian, mana sebuah pribadi, mana masalah pribadi, mana masalah kelompok, dan mana masalah desa. Ketika berpikir masalah, apakah desa saya bermasalah? Apakah desa teman-teman bermasalah? Saya yakin setiap desa, ya, mungkin ada saja salah satu, tapi saya tidak tahu. Cuman saya merasa desa itu selalu ada masalah. Artinya masalah itu dari semenjak saya mulai berpikir desa itu seperti apa, kepala desa ini ya, ini, dan saya sudah tiga kepala desa yang berubah-ubah, dan itu semua itu belum ada yang memang menonjol yang menunjukkan ingin memajukan desa, belum ada. Entah itu gagal dari pemilihannya ataupun pemikiran dia yang sedang yang sekarang menjabat itu kaget dengan keadaan. Saya tidak mau tahu itu, cuma saya cari tahu. Artinya saya tidak terlalu mempublikasikan hal-hal seperti itu. Cuma kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke penilaian teman-teman semua. Oke, salah satu poin-poinnya akan saya sampaikan, bagaimana cara memilih kepala desa itu yang baik. Satu, dia sudah paham, minimal kalau ada calon, minimal dia sudah paham baik birokrasi ataupun berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai ketika menjadi kepala desa itu hanya memilih satu. Jangan hanya berpikir birokrasi, bos, karena kepala desa itu dipilih oleh masyarakat, demokrasi di situ. Terkecuali lurah yang PNS itu mah seperti Pak Camat gitu. Sudah kelurahan, sudah kota lah, kabupatennya itu sudah kota dan memang berdekatan dengan kota. Ada beberapa juga yang sudah kelurahan di Pandeglang, cuma memang belum, yang belum itu masih banyak di desa. Pada akhirnya kan di situ ketika masyarakat yang tidak mau berpikir, oh ya terbagi-bagi. Ada masyarakat yang tidak mau berpikir, yang paling mudah milih. Ada masyarakat yang yang penting aing ngerokok gitu kan, kalau bahasa di sini, yang penting saya merokok gitu maksudnya, maaf. Merokok bisa nyoblos merokok, kalau nggak ngerokok ya udah saya pilih yang beliin ngerokok. Itu adalah penyakit paling besar. Termasuk ketika Anda misalkan diberi uang, atau itu kan sebutannya bagi kami itu money politik, baik 50.000 ataupun per kakak ataupun per kepala misalkan 200.000, arah lumayan. Oh enggak, itu tidak masuk kategori untuk memajukan desa. Oh, yang kedua, karena dia saudara saya, karena dia apa ya, pokoknya di situ itu ada bahasa sebuah saudara, itu faktor yang merusak. Kalau begini, saudara iya, tapi dia memang layak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Nah, ketika sudah jadi, misalkan jadi nih
padahal dia saudara kita gitu, tapi kita memilih ke situ bukan berarti kita saudaraan sama dia, enggak. Saya tidak merekomendasikan, saya tidak mengajak bahwa ketika misalkan kita punya saudara yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, kita harus wajib pilih. Tidak, karena itu yang sudah terjadi ya. Lagi-lagi berulang kali gitu, berulang kali siapa yang banyak keluarganya itu yang akan menang. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal sekali, kesalahan yang sangat besar sekali, karena kesananya nggak bakal benar gitu, nggak bakal bagus lah. Kalau bagus ya ada aja yang bagus, hanya saja memang kelemahan itu dan kekurangan yang sangat-sangat tidak balance dengan kelebihan. Saya kata kami pemuda sudah ngobrol di berbagai sudut ya, secret artinya secret di situ, eh, di secret kita banyak gitu karena berpindah-pindah rumah ternyata. Rumah, misalkan rumah si A, si B, si C. Saya ada 3 tempat ngobrol yang sering saya lakukan. Itu kita sudah membahas ke situ, cuman hanya wacana saja dulu, belum masuk kepada rencana. Ingin membuat sebuah tim independen. Di situ kita juga ikut serta mengatur cara mainnya seperti apa. Kalau kami lebih kepada bahwa pemilihan kepala desa itu adalah salah satunya itu adalah pesta rakyat. Jadi kalau namanya pesta rakyat ya pestanya kita, hajatnya kita. Jangan sampai yang kita hajat yang menikmati itu para oknum, oh enggak. Sudah jangan dibahas para oknum tersebut, artinya itu hajat kita, itu hajat masyarakat. Negara, artinya tidak jauh beda cara melakukan sesuatunya itu seperti di atas sana. Ya hanya perbedaannya kita lingkupnya itu cuma kecil saja. Nah ini yang saya tidak suka. Yang saya tidak suka itu membaca sebuah buku visi dan misi yang dituliskan oleh orang lain, bukan visinya dia. Karena ketika berbicara visi dan misi itu sebetulnya tujuan, visinya ini, caranya ini. Tapi bayangkan ketika dia membacakan visi dan misi itu yang dibuat oleh orang lain dan dia pun tidak tahu artinya visi dan misi. Apakah itu layak mencalonkan diri sebagai kepala desa? Saya tidak harus menjawab. Teman-teman lebih pintar dari saya untuk menjawab itu semua. Adapun misalkan kita sudah merencanakan ya, dari wacana menjadi rencana, dari rencana menjadi konsepan, ternyata masih ada saja yang melakukan money politik. Nah ini yang harus diwaspadai. Apakah uangnya harus diambil misalkan? Salah, jangan diambil. Tapi kalau ente siap tanggung resiko, diambil, silakan. Tapi untuk pemilihan jangan sampai terpaku kepada orang yang melakukan politik gelap tersebut. Ya, politik gelap. Karena secara publikasi, secara aturan itu sangat tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Jadi wajar ketika misalkan orang terdekatnya itu atau orang-orang yang kaduluan lah mau nyalon gitu. Mau nyalon, mau nyoblos, kelihatan. Nah dia diperhitungkan bahwa suatu saat ada BNT, misalkan ada BLT, ada PKH, diturunkannya ke situ. Ini yang menghancurkan negara sedikit demi sedikit. Ketika desa sudah hancur, desa 1, 2, 3 sama misalkan terus sampai ke ibu kota, hancur sudah. Negara yang hancur. Apakah hal ini dipikirkan oleh teman-teman? Mungkin saja ada yang memikirkan, mungkin saja ada yang tidak. Kebanyakan yang tidak memikirkan. Karena dia rasa bahwa itu semua sudah ada jalannya atau takdir. Betul, saya percaya. Tapi saya menolak untuk takdir tersebut. Ketika dia dapat itu karena money politik. Tidak ada dalam kamus takdir. Itu sebuah kecurangan. Di mana kerjasama dengan orang-orang yang bukan hak suara dia gitu, tapi diambil suaranya. Nanti saya tidak berjanji, tapi saya akan terus melakukan hal seperti itu. Saya independen, non politik. Saya pun tidak akan ada di dalam di dalam KPPS ataupun jadi saksi, nggak ada. Saya nggak ada di situ. Karena saya sudah berjanji kepada diri sendiri, saya ingin ikut serta memajukan desa sesuai dengan kemampuan saya. Ya mungkin ketika bapak-bapak memajukan desa itu dengan mencangkul, ya mencangkul. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu hanya bisa ini untuk desa, ya lakukan apa yang kita bisa, lakukan apa yang harus kita lakukan.
Tapi jangan sampai melakukan apa yang tadi saya sampaikan. Karena kenapa? Yang rugi bukan siapa-siapa. Kita. Yang rugi itu kita. Rakyat, masyarakat. Ayo kita menata negara, menata bangsa yang dimulai dari desa. Saya tidak akan pernah bosan menyampaikan itu semua. Ayo kita majukan negara yang dimulai dari desa. Karena kalau tidak dimulai dari hal kecil atau hal besar, mulai aja dong. Nggak ada hal besar. Kalau tidak ada hal kecil, adanya hal besar karena hal kecil. Jadi kita jangan menyepelekan yang kecil-kecil. Karena adanya yang besar, berkat adanya yang kecil. Bayangkan yang kecil tidak ada. Apa namanya? Itu apa? Gitu. Nanti saya akan podcast bersama teman-teman saya yang memang peduli sekali dengan keadaan desa, keadaan wilayah. Banyak sebetulnya yang mau saya sampaikan, tapi ini untuk pembuka saja dulu, bahwa kami pemuda peduli dengan desa dan akan melakukan yang terbaik untuk desa semaksimal mungkin. Apa yang kita bisa lakukan akan kami lakukan. Baiklah, terima kasih para subscriber dimanapun berada ya. Salam hormat, salam sejahtera dari Ajib Swengko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Subscribe, like, lonceng, share, Swengko Official.